Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'lalu rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyati thumma al-fadila Syekh Ahmad bin Athaillah Sekandari summa ila sahibi syarha Salih bin Umar Darat rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid darain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai hikmah yang ke-11. Masya'nu wujudu talabi inna masya'nu anturzaqa husnul adab. Bukanlah tujuan utama itu tercapainya suatu permohonan, akan tetapi tujuan yang utama adalah diberikannya engkau sebuah tata krama atau adab yang baik kepada Allah. Hikmah ini masih menyambung tentang yang kemarin, doa. Pemberian Allah
ada al-man'u, ada atau ada pemberian, ada pencegahan. Maka yang utama itu bukanlah datangnya pemberian dari Allah, gitu kata Imam Ahmad nih. Tapi yang utama itu bagaimana kamu bisa beradab kepada Allah, bisa punya tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak menjadikan lebih utama di hadapan Allah dengan berdoa dalam urusan dunia. Ketika kita mohon kepada Allah urusan dunia, mohon kepengen lancar urusannya, mohon kepengen naik pangkat, mohon kepengen punya jabatan, mohon kepengen punya harta benda, kita doa tuh kepada Allah, mohon kepada Allah. Maka yang lebih utama itu bukan berdoanya, itu bukan. Yang lebih utama itu bukan mendapatkannya kita kepada dunia, bukan. Dengan cara berdoa. Tapi keadaan yang lebih utama adalah selalu membaguskan adab kita kepada Allah, selalu bisa bersikap sebagai seorang hamba di hadapan Allah dengan meninggalkan berdoa urusan dunia dan menggantungkan sepenuhnya dan merasa cukup urusan dunia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terpenting itu bukanlah bagaimana mendapatkannya, tapi bagaimana kita bersikap atas apa yang diberikan oleh Allah. Kok dikasihnya seperti ini, ya khair. Kok dikasihnya seperti itu, ya khair. Pengennya sih macam-macam nih. Pengennya ini, pengennya itu, pengennya ke sono, pengennya kemari. Tapi kok Allah ngasihnya begini, Allah ngasihnya begitu, yang terpenting bagaimana kamu bisa menerima apa yang diberikan oleh ketika Allah ngasih, bagaimana sikap kamu dalam menerimanya. Itu yang menjadi hal yang terpenting ketika kita akan menjadi seorang hamba. Jadi bukan dalam urusan berdoanya, bukan, tapi sikap menerima apa yang diberikan oleh Allah. Terus bergantung sepenuhnya kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Terus merasa cukup dengan urusan dunia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dikasihnya segini, ya alhamdulillah. Kok dikasihnya tambah banyak, ya alhamdulillah. Sedikit itu enggak jadi susah, banyak enggak jadi tambah seneng. Karena diberi banyak ya berarti ujiannya tambah banyak.
Kan berarti kalau dikasih banyak itu yang akan kita urusin tambah banyak. Dikasih sedikit ya nggak susah. Kalau dikasih sedikit susah itu berarti yang nggak seneng siapa? Nafsunya yang nggak seneng. Nah nafsu itu nggak bisa menyalurkan kesenangannya ketika dikasih sedikit. Padahal dikasih banyak ya harusnya nerima, dikasih sedikit ya harusnya nerima. Terus bagaimana dengan pemberian Allah itu? Kita tetap memperbanyak mengucapkan rasa syukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan terus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda begini, siapa orangnya yang sibuk, ini hadisnya hadis qudsi, Allah menjelaskan tentang hambanya Allah dan bagaimana hamba itu dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, siapa orangnya yang sibuk berzikir kepadaku. Ini firman Allah nih dalam hadis qudsi. Siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat meminta sesuatu kepadaku dari urusan dunia, maka akan aku beri dia lebih dari apa yang orang lain minta tentang dunia. Coba. Ini firman Allah nih, hadis qudsi. Jadi orang yang menyibukkan diri udah usahanya pokoknya sholat, ngaji, hadir, kerja ya kerja, urusannya urusan punya kesempatan zikir yang muji Allah, zikir pada Allah, sampai dia lupa sama urusan kepentingannya untuk minta urusan besok saya mau ini, sampai lupa minta tuh. Kenapa? Pokoknya Allah, ada Allah, inilah saya zikir aja sama Allah. Maka akan aku beri lebih banyak dari orang yang gak pernah zikir tapi minta terus kepadaku. Pagi minta, sore minta, tapi zikir kagak. Syukur sama Allah enggak. Artinya enggak menyibukkan diri dengan perintah-perintah Allah yang lain. Yang diurusin minta dunia aja, merasa kurang, merasa belum banyak, merasa pengen naik jabatan, merasa ini, merasa minta terus. Nah kata Allah, orang yang saking banyaknya zikir kepadaku sampai lupa minta. Artinya lupa minta itu maknanya hatinya menggantungkan diri kepada Allah gitu loh. Token bunyi nih, tit tit, ya sudah bunyi biarin aja, kalau waktunya mati ya mati. Udah dikir aja, enggak ya Allah token saya udah bunyi, emang Allah nggak denger token bunyi? Ya Allah denger. Anak teriak-teriak, Pak belum bayaran. Yang punya kos ketok assalamualaikum Pak, udah tanggalnya nih. Ya udah, emangnya Allah nggak lihat? Udah kerjain aja. Allah akan beri kamu melebihi orang yang selalu minta tapi jarang atau meninggalkan zikir kepada Allah. Jadi gambarannya gini deh, ente punya anak nih, ente punya anak ente suruh, anak ente itu sibuk ngurusin perintah ente, suruh ke sono, sampai nggak sempet minta sesuatu yang dia butuhkan untuk urusan dia gitu. Uang jajan, uang sono. Kenapa sange sibuknya ngurusin perintah ente? Baru duduk suruh ini, Sama anak yang dikit-dikit, Pak,
itu nanti anak yang sibuk itu akan dikasih lebih banyak dari anak yang tiap hari minta. Sekali ngasih, nih juta pegang, banyak amat pak, udah pegang. Oh, yang minta mulu koceng itu. Maka sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi, terus sahabatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang-orang yang berada pada makom ini. Mereka adalah orang-orang yang sudah menyibukkan diri pada perintahnya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama sahabatnya, datang seseorang memberi kabar bahwa orang kafir sedang mempersiapkan bala tentara yang besar untuk menyerang kita. Dikasih berita nih ya Rasul, ini orang kafir udah siap-siap dengan bala tentara yang lengkap, senjata yang lengkap untuk nyerang orang Islam. Nabi lagi kumpul sama sahabat-sahabatnya. Maka Nabi dan para sahabatnya justru bertambah imannya dan bertambah bergantungnya kepada Allah dengan berulang-ulang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada kepanikan pada diri Nabi ketika sudah diberitakan orang-orang kafir dengan persiapan yang lengkap akan menyerbu kita. Nabi dengan sahabatnya malah banyak zikir kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah zat tempat kami bergantung. Maka dengan banyak berzikir dan bergantung kepada urusannya kepada Allah, kemudian Nabi setelah menggantungkan diri urusannya kepada Allah, baru setelah itu Nabi mengajak para sahabatnya mendatangi tempat yang dijanjikan untuk berperang. Sudah bergantung hatinya, munajat kepada Allah, keselamatan hanya milikmu ya Allah, keamanan hanya milikmu, kemenangan hanya milikmu, pertolongan hanya darimu ya Allah. Udah sahabat semua kumpul bergantung, selesai, ayo berangkat. Ketika Nabi berangkat ke sana, tidak ada satu orang kafir pun yang datang ke tempat itu. Malah orang kafirnya nggak ada yang datang. Beda nanti ketika kamu malah khawatir. Oh gimana nih? Orang kafir mau nyerbu. Siapin ini, siapin ini, siapin ini. Udah mantep, udah menang berangkat, malah kalah sampai sono. Karena menggantungkan kemampuannya, menggantungkan usahanya, menggantungkan kerja kerasnya, nggak menggantungkan diri pada pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya juga telah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau akan dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim
tidak berdoa untuk keselamatan dirinya, tapi justru dia memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau dilempar nih pakai ketapel tuh, loncatin. Antara dia dan api tinggal nunggu detik aja nih, celum masuk. Malaikat datang. Ibrahim, apa ente nggak pengen doa sama Allah? Enggak. Malaikat nawarin, kalau ente pengen berdoa minta, ntar saya langsung nyampein sama Allah. Enggak. Allah tahu yang saya butuhkan, Allah tahu yang saya perlukan. Ngapain saya doa lagi? Yang dikerjakan apa? Memperbanyak berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Terus dengan hatinya penuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pernah terjadi pada Nabi Allah Yunus alaihis salam ketika dimakan ikan. Maka dia hanya memperbanyak zikir kepada Allah. Dia hanya memperbanyak zikir daripada berdoa untuk dikeluarkan dari perutnya ikan. Nah, kalau berdoa gimana? Ya boleh, tapi nggak lebih mulia gitu loh daripada berzikir kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa boleh nggak? Boleh, tapi doa tadi nggak lebih mulia. Kenapa? Kamu nggak adab kepada Allah gitu. Memang Allah nggak tahu kalau ente butuh. Maka dengan memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil itu dikatakan oleh para ulama itu lebih punya adab di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilempar ke tapel nih, ya Allah tolong selamatin saya, ya Allah, ya Allah. Itu kan begitu ya. Nah, kalau sudah dekat nih mau kejadian teriak-teriak ya Allah, ya Allah. Emang Allah nggak lihat ente? Itu teriak-teriak dengan berdoa pengen selamat itu nggak lebih mulia, nggak lebih baik daripada dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, hanya kepada Allah aku wakilkan urusanku, hanya kepada Allah aku serahkan urusanku. Itu lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada berdoa minta tolong diselamatin dari urusannya. Jadi ada kalanya kita berdoa, ada kalanya kita berzikir. Gitu loh, lihat keadaannya nih. Jangan dianggap berdoa itu selalu lebih baik daripada berzikir bergantung kepada Allah. Ada kalanya berdoa baik, ada kalanya berzikir itu baik gitu. Kalau memang kita harus berdoa, maka berdoalah dengan adab-adab yang baik kepada Allah. Kalau memang terpaksanya harus berdoa, maka berdoalah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila memang terpaksa berdoa, maka dengan doa yang baik adalah karena menjunjung tinggi perintahnya Allah. Itu bukan berdoa dengan berharap
doanya itu akan mendatangkan sesuatu dari Allah. Ini nggak adab nih. Jadi nggak adabnya di mana? Nggak adabnya jangan berkeyakinan bahwa dengan doanya itu Allah akan mendatangkan sesuatu. Jangan berharap, jangan berkeyakinan bahwa doa itu akan menjadi sebab datangnya sesuatu. Yang namanya sebab itu duluan apa belakangan? Sebab itu dikerjainya duluan apa belakangan? Duluan. Makan dulu apa kenyang dulu? Kenyang dulu, baru enggak. Makan dulu baru. Berarti sebabnya kenyang itu makan. Sehat dulu atau minum obat dulu? Berarti sebab itu duluan atau belakangan? Sebab itu dikerjain duluan. Lah kalau doa dan mendapatkan sesuatu, kalau kamu menganggap doa itu yang membawa kamu mendatangkan sesuatu, ini keliru. Karena sebelum kamu berdoa, sesuatu yang mau kamu peroleh itu ada dalam ketetapannya Allah. Allah menentukan nih, besok kamu akan dapat ini, lusa dapat ini, tahun depan dapat ini, kawin akan punya anak sekian, rezekinya Allah kasih itu semua sebelum kamunya muncul. Apalagi doa muncul aja belum kamunya, semua itu sudah diputuskan oleh Allah. Ketika kamu muncul terus berdoa, jangan menganggap bahwa dengan doa itu akan datang sesuatu hingga kamu menganggap doa itu yang menyebabkan saya memperoleh ini. Nggak ada adab namanya, gitu loh. Kalau sampai itu jadi keyakinan, maka itu keyakinan yang rusak. Kalau itu kamu jadikan sebuah sabab, maka itu namanya nggak ada adabnya kita kepada Allah. Jadi kok memang terpaksa harus berdoa nih, ya doa aja, tapi dengan doa yang diperintahkan oleh Allah. Oh, saya mau berdoa. Kenapa? Emang ini perintahnya Allah. Kalau ada orang yang kepepet, ada orang yang punya hajat, ada orang yang butuh, ya minta sama Allah. Dengan harapan apa? Dengan niat apa? Diperintah oleh Allah. Dibikin dalam keadaan butuh dan diperintah untuk minta. Maka mintanya itu bukan menganggap dengan minta itu Allah akan mendatangkan sesuatu, tapi minta itu menjadi sabab bahwa saya mengerjakan perintahnya Allah. Saya diperintah berdoa, ya doa. Diperintah minta, ya saya minta. Lah nanti datang nggak sesuatunya? Oh, itu mah ada dalam urusannya Allah. Bukan dengan doa maksain, ya Allah saya udah minta begini masa nggak dikasih-kasih. Lah urusannya apa? Itu berarti mintanya nggak punya adab kepada Allah. Lah daripada minta yang begitu, lebih baik berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu loh maksudnya. Jadi berdoa itu kadang nggak lebih baik daripada nggak berdoa. Karena orang sering ngomong, ya lebih baik doa daripada nggak doa. Kata siapa? Kadang lebih baik nggak doa daripada doa, ketika doanya nggak punya adab kepada Allah. Ketika doanya tidak punya
tujuan yang baik kepada Allah, nggak punya niat yang baik kepada Allah, malah nggak berdoa, jadinya malah niatnya baik, tujuannya baik. Ini bagi orang-orang yang menjalankan ini, maka akan bisa memilih mana yang lebih baik. Tapi kalau kamu praktekin, ya kamu siap-siap, maksudnya barangkali kepalanya benjol atau pipi merah, siap-siap. Kalau tokan bunyi kok hasbunallah wa ni'mal wakil, itu bini suka yang nggak sabar gitu maksudnya. Akhirnya pala benjol gara-gara sendal melayang. Ini tokan bunyi kok hasbunallah dari tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Siap-siap maksudnya. Ketok, assalamualaikum Pak, udah tanggalnya masih belum bayar, hasbunallah wa ni'mal. Wah, itu bisa ramai. Jadi ketika kamu nanti keluar usaha, niatnya ya niat yang baik. Ketika kok kita berdoa, ya doanya dengan niat yang baik, gitu loh. Nggak ada ngatur Allah, nggak ada mengintervensi Allah, nggak ada. Keluar aja. Di rumah nggak ada yang bisa dimasak nih Pak, ya saya tak keluar, terus keluar aja. Bukan keluarnya itu, kalau saya keluar gimana mau makan, nah enggak nih, ini rusak nih. Kalau kamu nggak keluar Pak, mau makan apa? Oh enggak, karena Allah itu yang ngatur rezeki bagi hamba-hambanya, dan Allah yang ngatur caranya rezeki itu datang. Kamu nggak usah ngatur, nggak usah. Allah yang ngasih rezeki dan Allah yang ngatur caranya rezeki itu datang. Nanti nggak sangka-sangka datang aja gitu. Kalau kamu ngatur, kalau saya nggak keluar nggak bakalan dapat, itu kamu ngatur namanya. Kalau saya nggak berdoa gimana? Kok nggak berdoa gimana? Ente sebelum doa udah putus, udah selesai, udah. Hari ini akan begini, besok akan begini, lusa akan begini. Jadi seorang yang bisa menggantungkan sepenuhnya kepada Allah itu lebih baik, gitu loh. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada berdoa tapi yang tujuannya ngatur Allah. Kalau sampai kita berdoa, maka berdoalah yang baik. Gimana doa yang baik? Murni tujuannya adalah mengerjakan perintahnya Allah, bukan dengan hawa nafsu. Kalau saya nggak minta gimana mau dapat rezeki? Gimana Allah tahu butuhnya saya kalau saya nggak minta? Ente kira Pak Lurah, kalau ente nggak ngajuin nggak tahu. Dan doa yang menjunjung tinggi perintahnya Allah itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Doanya ya yang umum aja, yang di Quran ada, yang dalam hadis ada. Nggak usah doa dengan caranya sendiri, nggak usah. Itu doa yang paling beradab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang diajarkan Nabi itu. Enggak usah ya Allah rezekinya belum ada, ya Allah ini token listrik, ya Allah butuhnya sekian ribu, ya enggak usah didetail begitu, malah enggak beres doanya, enggak ada adabnya itu. Udah doa yang umum aja, yang Allah perintah, yang memang diajarkan Nabi, yang memang dikerjakan oleh para ulama. Maka itu lebih beradab di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita berdoa dengan niat menjunjung perintah Allah, lalu dikabulkan oleh Allah, maka itu rahmat bagi kita.
kok doa terus dikabulkan? Berarti cocok sama kehendaknya Allah, gitu loh. Tetap adabnya baik kepada Allah. Terus doa yang karena perintah Allah itu nggak terpengaruh sudah dikasih atau belum dikasih. Beda nih. Kalau doa yang karena hawa nafsu, waktu belum dikasih itu minta terus, pas udah dikasih berhenti minta. Nah beda nih. Nah kalau doanya orang-orang ini, orang-orang sholihin, orang ma'rifat kepada Allah, wali-walinya Allah, orang arif billah, dia doa dikasih ya tetap bunyinya itu, nggak dikasih gitu loh. Itu tandanya doanya ngerjain perintahnya Allah, bukan doanya karena hawa nafsu ngatur Allah, bukan. Kalau kita kan enggak, ya Allah rezekinya ya Allah, paling rezeki ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah. Begitu udah dapat rezeki, token kebeli listrik, udah berhenti. Nanti doa lagi kapan? Ya akhir bulan lagi pas mau bayar doa lagi, ya Allah. Tengah-tengahnya berhenti. Ini berarti doanya karena hawa. Kalau mereka ini enggak mau dikasih ya doanya itu enggak dikasih. Itu namanya doa yang karena memang murni ngerjain perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kok dikasih, betul-betul ini karena rahmatnya Allah, bukan karena doa saya, gitu loh. Lah doa kamu ngapain kalau begitu? Doa saya mendatangkan pahala, bukan mendatangkan pemberian Allah, gitu. Dengan niat menjunjung perintahnya Allah lalu dikabulkan, maka itu rahmat bagi kita. Dan bila doanya dengan hawa nafsu lalu terkabul, maka itu adalah istijrad dari Allah dan akan membawa sesuatu yang buruk pada kita nanti pada hari akhirat. Kok doanya pakai hawa nafsu nih? Doanya karena ngatur Allah, menganggap doanya mendatangkan sesuatu, kok dikasih? Tuh kan, untung gua minta. Kalau nggak minta gimana loh? Tuh kan dapat, untung gua keluar rumah. Kalau nggak keluar, mana dapat? Itu bisa jadi istijrad, akan membawa kita tambah lalai kepada rahmatnya Allah, menganggap usaha kita yang mendatangkan sesuatu, menganggap doa kita mendatangkan sesuatu, padahal sesuatu itu akan datang karena ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana kita beradab kepada Allah. Ketika enggak minta, ya punya adab. Ketika enggak minta, juga punya adab. Jangan enggak mintanya enggak punya adab. Enggak minta enggak punya adab itu tadi. Sampai dikampleng sama istri aja ngampleng kamu, lah gimana enggak dikampleng sama Allah nanti kamu gitu. Kalau waktunya keluar ya keluar. Waktunya doa ya doa. Jadi adab itu didahulukan. Oh ini waktunya saya keluar ya keluar. Oh ini saya waktunya doa ya doa. Oh waktunya saya zikrillah ya saya zikrillah. Jangan waktunya keluar malah zikrillah, nanti ribut di rumah akhirnya. Jadi kita bisa menempatkan diri gitu loh. Waktu perang Badar, Nabi berdoa sampai nangis-nangis. Nabi berdoa. Waktu perang yang lainnya Nabi nggak berdoa, malah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia ada tempatnya nih.
Kadang kapan waktunya berdoa ya berdoa. Kadang waktunya berzikir ya berzikir. Kadang waktunya keluar ya keluar. Kita melihat bagaimana keadaannya. Lah, bedanya bagaimana? Ketika memang harus berdoa, doalah dengan adab yang baik gitu loh. Kalau mau keluar, keluarlah dengan adab yang baik. Kalau mau bergantung kepada Allah, bergantunglah dengan adab yang baik. Jangan pokoknya semuanya kan dari Allah. Udah saya tak gantung murni sama Allah, nggak usah kemana-mana. Ini juga nggak punya adab nanti kepada Allah. Kenapa? Bukan makomnya gitu loh. Kalau belum makomnya makom tajrid yang harusnya keluar ya keluar. Kalau sudah makomnya makom yang tajrid yang harus di rumah ya di rumah. Jangan keluar. Dilihat kedudukan kita. Saya ini kedudukannya di mana keluar? Ya keluar dengan adab yang baik. Oh kok saya kedudukannya berdoa ya dengan doa yang baik. Oh kok kedudukannya dengan munajah pada Allah ya munajah yang baik. Jadi melihat bagaimana semestinya keadaannya. Maka dicontohkan tadi bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana sikapnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana sikap Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ada kalanya berdoa, ada kalanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah nggak ada lagi yang bisa dikerjain mentok nih, ya sudah bergantung sama Allah. Mau kemana lagi? Maka gantungnya itu dengan adab yang baik. Perbanyak zikir kepada Allah dengan keadaan yang baik, maka Allah akan datangkan pertolongan. Ini hikmah yang dimaksud bahwa tujuannya itu bukan tercapainya satu permohonan, akan tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita punya tata krama yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena datangnya sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melengkapi hikmah yang kemarin tentang bagaimana Allah mendatangkan rezeki, Allah menghalangi kita berdoa. Maka tujuan utamanya adalah agar kita beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang arifin, al-arif billah, orang-orang yang sudah mau mendekat kepada Allah akan menjaga sikap ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bukan lagi seperti sikapnya orang-orang awam. Sehingga mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa senantiasa menjadi orang-orang yang punya adab kepada Allah, tambah mengenal kepada Allah, hatinya bisa senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna وأننا أسرافنا للظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
استر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل زولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تنسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.